warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua silakan pimpin doanya. Silakan. Semuanya sabar, hormatlah, tegaklah. Sebelum belajar mari kita membaca doa. Bismillah. 1, 3. Selesai. Baiklah, setelah pembacaan doa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan nanti materi yang Ibu sampaikan bisa anak-anak pahami. Baiklah, Ibu akan absen anak-anak dulu ya. Sapuan, Yuni, Kasih, 3. berarti anak Ibu, anak kelas 5 semuanya hadir. Sebelum kita mulai pelajaran kita relax dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Kita akan mempelajari apa pelajaran kita hari ini? Baiklah, materi kita akan kita lanjutkan mengenai perpindahan dan pertukaran panas pada suatu saat. Siapa yang sudah membaca di rumah mengenai materi perpindahan dan pertukaran panas pada suatu saat? Nah, alhamdulillah semuanya ada yang membaca di rumah ya. Sekarang materi kita mengenai apa tadi? Perpindahan dan pertukaran atom. Baiklah, materinya tentang perpindahan dan pertukaran panas pada suatu saat. Apa saja yang termasuk ke dalam perpindahan dan pertukaran panas pada suatu saat? Perpindahan dan pertukaran panas pada suatu saat itu ada 3, yaitu konveksi, radiasi, dan konduksi. Apa yang dimaksud dengan konduksi? Konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat padat tanpa perpindahan partikel zat. Nah, bila kita lihat pula melihat contohnya. Contohnya seperti ujung besi yang dipanaskan akan menjadi panas, ujung besinya itu akan menjadi panas dan panasnya akan berpindah ke ujung besi yang lain melalui proses konduksi. Perpindahan panas itulah yang dimaksud dengan konduksi. Ya. Nah, kita lanjutkan bentuk perpindahan yang lain yang kedua, yaitu perpindahan apa tadi? Konveksi. Apa yang dimaksud dengan perpindahan konveksi? Perpindahan konveksi adalah perpindahan panas melalui zat cair dan gas dengan disertai perpindahan partikel zat. Contohnya apa? Seperti balon udara yang naik dan turun karena adanya panas matahari. Nah, perpindahan panas itulah yang dimaksud dengan konveksi. Nah, kita lanjutkan dengan perpindahan panas, yaitu yang ketiga apa? Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan medium perantara. Seperti pada yang pertama tadi apa? Konduksi. Kalau konduksi kan pakai zat perantara, sedangkan radiasi tanpa perantara. Apa contohnya? Contohnya seperti panas dari matahari, api, atau lampu hangat ketika berada di dekatnya atau bawahnya. Kita akan merasakan panas di bawah terik matahari. Itulah kira-kira contohnya. 3. Baiklah, kita lanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas yang pertama yaitu perbedaan suhu. Di mana artinya semakin besar perbedaan suhu antar dua benda tersebut akan semakin besar perpindahan panasnya. Yang kedua jenis zat. Yang ketiga luas permukaan dan yang keempat jarak. Baiklah, dari materi
Nah, baiklah, sekarang karena anak ibu semuanya tadi sudah mengatakan sudah paham dengan materi kita mengenai perpindahan dan pertukaran panas pada suatu saat. Sekarang mari kita melakukan latihan dulu pada latihan 1 pada bukunya. Coba buka dulu. Nah, ini ada lembarannya. Nanti tolong diisi di sini ya. Nah, silakan diisi. 3. Baiklah, silakan dikerjakan dan ibu kasih waktunya sekitar 20 menit ya. 3. Nah, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah siap, silakan dikumpulkan. 3. Nah, ini kan tugasnya sudah Anak kumpulkan semuanya sama Ibu. Dan tugasnya ini akan Ibu bawa pulang dan Ibu periksa, dan minggu depan kita akan Ibu bagikan kembali kepada Anda. Nah, siapa yang suka